Halo, selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita masih belajar materi tentang termodinamika, melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang proses dalam termodinamika. Hari ini kita akan belajar tentang hukum satu termodinamika. Apa sih yang dimaksud dengan hukum satu termodinamika? Baik, kita bahas bersama. Hukum satu termodinamika menyatakan sejumlah kalor yang diterima dan usaha yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam gas tersebut. Secara matematis dituliskan kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha. Jadi bisa kita katakan juga bahwa hukum satu termodinamika ini adalah hubungan antara kalor dengan energi dalam dan usaha. Perhatikan gambar berikut. Nilai kalor bisa bernilai positif apabila sistem menyerap atau menerima kalor. Ini ya sistem yang warna biru ya. Nah kemudian kalornya bisa bernilai negatif kalau sistemnya melepas kalor. Lalu kerja atau usaha bernilai positif jika sistem yang melakukan usaha, dan kerja atau usaha bernilai negatif jika sistem menerima atau dikenai usaha. Sementara untuk perubahan energi dalam bernilai positif apabila terjadi penambahan energi dalam. Dalam hal ini suhu sistem meningkat ya, artinya dipanaskan begitu. Sementara untuk bernilai negatif perubahan energi dalam itu terjadi jika sistem mengalami penurunan energi dalam ya. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar di samping ya. Di sini kalau sistemnya menyerap kalor maka dia positif, namun jika sistemnya melepaskan kalor negatif. Kalau sistem melakukan usaha maka positif, namun sistem menerima usaha itu negatif, begitu seterusnya. Hukum satu termodinamika berlaku pada berbagai proses termodinamika, yaitu ada proses isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik. Yang pertama akan kita bahas adalah proses isobarik. Usaha pada proses isobarik adalah W sama dengan P dikali delta V yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Sehingga hukum satu termodinamika yang tadi itu akan berubah menjadi, tadi kan rumusnya Q sama dengan delta U ditambah W ya. Nah kita mau melihat nih delta U-nya, berarti tinggal kita pindahkan saja yang W-nya ya. Maka delta U sama dengan Q dikurang W. W di sini adalah W isobarik. Nah, maka delta U sama dengan Q dikurang W isobarik adalah P dikali V2 min V1. Nah, ingat W adalah usaha, Q adalah kalor, dan delta U adalah perubahan energi dalam. Semuanya satuannya Joule. Kemudian proses yang kedua adalah isotermik. Perubahan energi dalam atau delta U pada proses ini sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena suhunya tetap. Suhu tetap artinya tidak terjadi perubahan suhu, sehingga persamaannya menjadi delta U sama dengan Q dikurang W isotermik, dan delta U-nya bernilai 0, maka kalornya sama dengan usaha dari isotermik tersebut ya. Nah, kita tahu bahwa usaha isotermik adalah N dikali R dikali T ln V2 per V1. Nah, sedikit tentang perubahan energi dalam ya. Ada dua, yang pertama adalah perubahan energi dalam gas monoatomik. Yang kedua, perubahan energi dalam gas diatomik. Monoatomik itu satu, seperti helium, Ar, Ne, dan seterusnya, begitu ya. Lalu, gas diatomik di sini bisa dilihat nih, hidrogen ada dua, oksigen, nah, nitrogen, dan seterusnya, begitu. Untuk monoatomik, rumusnya adalah delta U sama dengan 3/2 NR dikali delta T ya. Sementara untuk diatomik ada 3 bagian, ada suhu rendah, suhu sedang, suhu tinggi. Jika suhu rendah sekitar 300 Kelvin, maka menggunakan rumusnya sama seperti monoatomik. Namun jika suhu sedang 500 Kelvin, maka menggunakan 5/2 ya. Dan suhu tinggi 1000 Kelvin itu menggunakan 7/2 NR dikali delta T. Ingat delta adalah perubahan ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu ada proses isokorik.
Usaha pada proses isokorik bernilai 0 ya. Kita tahu karena tidak terjadi perubahan volume. Sehingga persamaannya menjadi delta U sama dengan Q dikurang W isokorik. Itu tadi bernilai 0, maka delta U sama dengan Q ya. Artinya di sini perubahan energi dalam adalah nilai kalornya atau kalornya adalah perubahan energi dalamnya gitu loh. Nilainya sama. Kemudian yang keempat ada proses adiabatik. Pada proses adiabatik, kalor bernilai 0. Yang 0 adalah Q-nya ya. Sehingga persamaannya menjadi delta U sama dengan Q dikurang W adiabatik. Nah, kita tahu Q-nya sama dengan 0, berarti delta U sama dengan minus W ya. Atau W sama dengan minus delta U. Delta U sendiri itu punya rumus ya, itu minus 1 per Laplace dikurang 1 NR T2 min T1. Lalu tanda minus ini dimasukkan ke dalam yang tanda kurung ini, maka nih posisi T2 dan T1-nya berubah. Seperti ini ya, yang sudah kalian tahu, usaha pada proses adiabatik itu menggunakan rumus 1 per Laplace kurang 1 N dikali R T1 min T2. Nah, ini bagaimana penerapan dari rumus-rumus ini akan kita coba pada beberapa contoh soal berikut. Soal pertama, 4 mol gas ideal dipanaskan pada tekanan tetap. Ingat, tekanan tetap adalah isobarik ya. Sebesar 4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sehingga volumenya berubah dari 0,08 meter kubik menjadi 0,2 meter kubik. Berarti volumenya membesar ya. Jika gas mengalami perubahan energi dalam, nah di sini ada delta U-nya sebesar 2000 Joule. Berapakah kalor yang diterima gas tersebut? Baik, diketahui prosesnya isobarik, kemudian jumlah molnya ada 4, kemudian tekanan V1, V2-nya, lihat di soal ya, delta U-nya 2000 Joule. Pertanyaannya adalah besar kalor. Kita cari dulu nilai usaha. Menggunakan rumus isobarik, W sama dengan P dikali delta V ya. Kita masukkan rumusnya, P dikali V2 min V1, kita masukkan angkanya, hitung saja, didapat 0,48 kali 10 pangkat 5 Joule. 10 pangkat 5 itu adalah 100.000 ya. 100.000 dikali 0,48 hasilnya adalah 48.000 Joule. Setelah kita dapat W, kita punya nilai delta U, kita bisa menghitung berapa besar nilai kalornya. Maka kalor sama dengan delta U ditambah W ya. Nah, 2000 ditambah 48.000, maka kalor yang diterima oleh gas tersebut bernilai 50.000 Joule. Bagaimana? Bisa dipahami? Saya yakin kalian pasti bisa. Kita next ke contoh berikutnya. Sejumlah gas menyerap kalor dari lingkungan sebesar 1000 Joule. Karena menyerap kalor, berarti kalornya bernilai positif ya. Saat bersamaan, gas tersebut melakukan usaha. Karena gas melakukan usaha, maka usahanya pun bernilai positif ya, 1200 Joule. Akibatnya gas mengalami penurunan energi dalam sebesar. Nah, ini berapa nih penurunannya? Nah, oke, kita cek dulu, diketahuinya nilainya sama-sama positif ya. Kalornya menyerap, usahanya melakukan usaha begitu gasnya. Nah, kita gunakan rumus tadi, Q sama dengan delta U tambah W, maka delta U sama dengan Q dikurang W ya. Kita pindahkan ruas tuh yang W-nya. Jadi delta U sama dengan Q dikurang W. Maka ini masukkan angkanya 1000 dikurang 1200, hasilnya adalah minus 200 ya. Nah, minus, kenapa minus? Karena di sini penurunan energi ya. Ingat, energi dalamnya berkurang. Baik, bisa dipahami kan ya? Kita next ke contoh berikutnya. Sebanyak 4 mol gas helium yang mengalami ekspansi isobarik pada tekanan 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat memiliki volume awal sebesar 14 meter kubik. Setelah beberapa saat, volumenya berubah menjadi 3 kali semula. Nah, kalau awalnya 14, akhirnya 3 kali. Berarti nanti dikali 3 ya. Kalor yang diserap oleh gas helium sebesar. Nah, di sini dilihat nih, gasnya helium. Helium nih monoatomik atau diatomik.
Ini 1 ya. Ya, maka ini adalah monoatomik. Oke, molnya berapa di situ? Ada 4 mol ya. Lalu tekanannya 2,5 kali 10 pangkat 5. V1-nya 14 dan V2-nya adalah 3V1. Ingat isobarik ya, tidak ada yang 0, delta U-nya ada, W-nya ada. Oke, kita masuk rumus tadi bahwa Q sama dengan delta U plus W. Nah, ingat rumus energi dalam untuk monoatomik 3/2 nRT ya. Nah, kita masukkan nih 3/2 nRT. Sementara untuk usaha isobarik adalah P dikali delta V. Di sini kalau kita lihat ada beberapa angka yang tidak diketahui ya. Untuk R tidak ada di situ, lalu delta T-nya juga tidak ada. Lalu bagaimana nih? Nah, kita harus berpikir bagaimana cara merubah rumus ini ya, sehingga apa yang diketahui di soal itu bisa kita nanti substitusikan ke rumus begitu. Nah, kita ingat rumus persamaan gas ideal. Nah, ini rumus persamaan gas ideal adalah P dikali V sama dengan nRT ya. Karena V-nya berubah, delta, maka T-nya pun pasti berubah juga nih ya. Dikasih juga delta. Maka ini P dikali delta V sama dengan NR dikali delta T ya. Nah, ini kita masukkan nih. Jadi NR delta T-nya, NR delta T ini kita ganti dengan P dikali delta V. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, ini kita ganti ya, kita substitusikan. Kita ganti dengan menggunakan rumus persamaan gas ideal. Kalau sudah seperti ini, nah ini kan ada semua nih ya diketahui, tekanannya ada, volumenya ada. Nah, 3/2 tambah 1 berapa? Ya, 5/2 ya. 5/2 P dikali delta V. Nah, lalu delta V ini apa? V2 dikurang V1. Kalau sudah seperti ini, masukkan saja angka-angka yang ada diketahui di soal begitu. Kita substitusikan angka-angkanya. Oke, tinggal kita hitung saja ini. Nah, maka dapatnya adalah 175 kali 10 pangkat 5 Joule ya. Nah, kalau saya minta apa ya? Nah, kalau saya geser komanya 1, maka hasilnya adalah Q sama dengan 175 kali 10 pangkat 5 Joule. Lalu saya sederhanakan nih, ini saya geser saja komanya ke belakang. Maka nanti pangkatnya nambah 1. Jadinya 17,5 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini adalah mega. Kalau mau dirubah, jadinya 17,5 megajoule begitu. Boleh seperti itu atau boleh juga seperti ini. Bagaimana bisa dipahami ya? Jadi ingat ini kita harus bisa merubah ya. Modal kita adalah persamaan umum gas ideal. Kita next ke contoh berikutnya. Sebanyak 2 mol gas monoatomik mengalami ekspansi isobarik. Gas mula-mula bersuhu 300 Kelvin kemudian dipanaskan hingga suhunya menjadi 400 Kelvin. Jika R sama dengan 8,314, maka besar kalor yang diserap oleh gas tersebut adalah, baik di sini yang diketahui adalah mol, suhu, dan nilai R ya. Nah, pertanyaannya adalah kalor. Bagaimana cara menghitungnya? Tetap kita gunakan rumus kalor tadi ya, hukum satu termodinamika. Q sama dengan delta U ditambah W. Kita masukkan nih karena dia monoatomik berarti delta U-nya 3/2. Maka di sini 3/2 NR delta T plus P dikali delta V. Nah, lihat lagi nih diketahui ya, nggak ada volume di sini. Nggak ada juga nilai tekanan. Namun adanya suhu sama R sama N. Nah, kita rubah lagi menggunakan persamaan gas ideal tadi ya, bahwa P dikali delta V adalah nRT. Maka yang sekarang yang dirubah yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan. Ini diganti saja dengan N dikali R dikali delta T, seperti ini. Nah, 3/2 tambah 1, 5/2 NR delta T. Nah, delta adalah akhir dikurang awal ya, berarti suhu akhir dikurang suhu awal, begitu. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan saja semua angka-angka yang ada diketahui di soal. Substitusikan saja.
Nah, tinggal kita hitung nih 400 dikurang 300, 100 ya. 2 dengan 2 habis. Berarti 5 kali 100, 500 kali 8,314. Hasilnya adalah 4157 Joule. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Sejumlah gas monoatomik mengalami proses isotermal pada suhu 1400 Kelvin. Gas tersebut dikenai usaha sebesar W dan berhasil melepaskan kalor sebesar 6440 R Joule. Jika proses tersebut mampu mengubah volume gas menjadi 10 kali volume mula-mula, berarti di sini V2-nya 10 kali V1 ya. Jumlah gas tersebut sebanyak. Baik diketahui gasnya monoatomik, kemudian prosesnya isotermal, suhu tetap ya. Lalu di sini 1400 Kelvin, nilai kalornya 6440 R ya. Dan V2-nya 10 kali V1. Nah, pertanyaannya berapa jumlah mol atau jumlah gasnya ya? Nah, di sini ingat diketahui isotermal. Kalau isotermal berarti kan tidak terjadi perubahan suhu. Ininya dicoret ya, delta U-nya. Nah, lalu kita punya rumus W saja. Nah, Q sama dengan W. W isotermal adalah nRT ya, ln V2 per V1. Seperti ini rumusnya. Ya, karena yang ada hanya usahanya saja, usaha isotermal. Sementara delta U-nya tidak ada. Nah, lihat lagi penjelasan pada slide sebelumnya materi ya. Nah, kita masukkan nih nilai kalornya 6440 R ya. Kita masukkan. Kemudian N-nya itu yang ditanya ya. R-nya kita masukkan saja R saja. Lalu T-nya 1400 ln. Nah, V2-nya 10 kali V1. Nah, V1 tetap ya, ini kita coret nanti jadinya ln 10 begitu. Nah, R dengan R kita coret. Lalu kita pindahkan posisi. Jadinya 6440 per 1400 sama dengan N dikali ln 10. Sebenarnya dari sini coret aja ya, ln 10 begitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bagi nih 6440 per 1400 hasilnya 4,6. Ln 10 ini kita hitung menggunakan kalkulator. Ketik saja ln 10 begitu. Hasilnya adalah 2,3. Kita rubah pindah posisi ya, maka N sama dengan 4,6 bagi 2,3, hasilnya adalah 2 mol. Nah, kurang lebih seperti ini ya, beberapa permasalahan terkait tentang hukum satu termodinamika. Untuk membuat kalian lebih memahami, silahkan kerjakan beberapa tugas berikut ya. Tugas ini sama saja seperti bahasan-bahasan sebelumnya, cuma ada beberapa angka yang saya ubah begitu. Ada 4 tugas, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan ke saya dan kita bahas di kelas ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.